jadi Dina jadi artis yang kedua untuk menjeluk Jaden. Yeay. Makanya jangan ngatain gue, Cong. Karma tidak semanis kurma. Ada perasaan bersalah nggak sama mantan bini ya? Ya gue bukan perasaan bersalah nih. Katanya gue suka sepa yang pijit-pijit plus katanya, Cong. Namanya siapa? Nama aku Jaden. Pasti dia kan melahirkan, pasti kangen ya pakai baju-baju yang sempit-sempit kayak gini ya. Iya, aku sudah bertobat, sekarang aku pakai gamis. Beneran, karena aku jualan gamis, sekarang aku pakai gamis. Hai Anti. Buat emaknya parfum. Wah, buat tuh. bajunya. Dapat kado dari Anti, thank you. Oke guys, jadi Dina jadi artis yang kedua untuk menjeluk Jaden. Yeay. Enggak, sebenarnya aku mau dari kemarin. Mana ada pas gue bunting gak dijenguk. Siapa? Pas gue bunting. Gue lagi tour. Gue udah pernah beberapa kali ngomong, gue nggak bisa nge-YouTube, nggak bisa ketemu artis-artis. Gara-gara apa? Apa? Kopek. Tour. Gara-gara kopek. Nah. Wih, kopek. Wih, kopek. Pakai baju bape. Disebut segala. Oke. Kopek kapan nih punya anak Madinar? Nanti ya. Dia mah geblek ya. Ya, dia lebih gebek dia daripada lu. Geblek ya? Iya, gue yang dibulinya. Dia bilang, gue baca yang dia post, gue mau punya bini dua, anjing. Iya, kisruh kan. Hai, Anti mau main di mana? Ya, Anti mau pipis. Anti pipis, Anti. Anti mau pipis. Guys, Anti mau pipis. Anti mau pipis. Oh, ini jualan. Iya, itu yang jualannya. Nge-host. Coba Kakak Dinar pilih-pilih mau baju yang mana Kakak Dinar? Lu produksi sendiri ya? Iya. Ini all size ya? All size. Oh, aku ini buat tidur ini. Oke, ambilin yang baru. Mau yang mana lagi? Nah, gitu dipilih. Gua bayar ya, nggak mau. Gua kan lu punya anak, nggak mau gratis. Oke. Mau Bani, Rezeki Jaden. Wani yang berkarakter. Tuh, mau yang mana lagi? Jadi guys, jangan dulu tuh si Denny suka aku pas ditangkap polisi, dia itu ngejenguk aku. Dan dia tuh suka bawa barang-barang. Nah, jadi aku juga nggak mau dikasih-kasih. Jaden, thank you Anti. Jaden, kamu tuh berapa bulan sih? Aku 2 bulan Anti. 2 Anti udah berapa bulan? Enak aja. Nanti masih boxing, Jaden. Nanti nyusul lah. Habis boxing ya. Nanti bikin anak buat teman kamu main. Oke guys. Cakep. Gua kira udah bunting dulu, Cong. Wah. Bakal lebih dibully gue daripada lu. Nama lu tapi udah baik dong. Udah bagus. Makanya Anti jangan aku ajak pakai bikini lagi. Aku tuh nggak suka pakai bikini sebenarnya, cuman diajak sama Dinar terus. Yang ini cocok nih. Bohong lah. Jadi beneran. Jangan. Ini apa ya ini? Kalau tidur kayak gini lah. Oh iya, itu celana pendek tuh bagus. Warna pink. Ini. Burhan tuh. Iya. Yeay. Ya. Dinar shopping di DC Sleepwear. Yang kayak aku pakai mau, Cong? Apa ini baju? Baju jualan. Tidur juga. Baju tidur Lu bisa baju produksi pergi. sendiri, ya? Produksi sendiri. Kenapa lu tinggi banget? Masa sih? Enggak, lu bukan gua tinggi, lu yang nggak numbu, Cong. Ya, ketawa. Ketawa. Nggak ketemu setahun sama Dennis, tiba-tiba dia beranak. Iya. Hai Anti. Kalau lu beranak, kalau gua ganti pasangan. Iya. Iya kan? Kenapa ganti pasangan sih, Cong?
Ya yang ya gimana Cong? Ya namanya juga nasib. Oke, Anti bawain kado aku buka ya. Aduh jangan di-review lah, malu gua. Iya. Terserah lu lah. Anti udah makan belum? Pengen ini udah. Belajar ya? Oke, yuk belajar. Duduknya jangan begini. Nanti dia salah nyusu. Oke. Lu baru pernah pakai gendong bayi ya? Udah pernah belum? Gua pernah. Oke. Sebelah sini mana? Nih. Aduh. Seneng gak dia? Ih, nggak nangis loh. Suka Bahagia dia. nggak? Bahagia. Makanya punya anak, Cong, beda, Cong, rasanya, Beda. Cong. Udah nggak kepikiran aneh-aneh, Cong. Udah nggak kepikiran barang-barang branded. Udah enggak, Cong. Udah buat anak aja. Buat anak aja. Nanti kalau punya anak, lu berpikir barang branded tuh sia-sia, Cong. Nah ini. Kita bikin konten tuh sebenarnya bertigaan kayak gini nih, guys. Oh, papi Ya, namanya aja. Papi terong. Oh, papi apek itu. Terpantau, guys. Jangan-jangan aku playboy kayak kok apek lagi. Udah siap punya anak lagi ya? Lagi, maksudnya lagi. Kok lagi? Oh. Hai, ada suara siapa itu? Nih. Om Suara traktir om gitu tuh. papi apek. Om minta uang jajan dong. Oh, minta angpau, Om. Om. Boleh kasih nomor rekeningnya ya. Wih, pantas Dina suka. Kata Dennis Bi kalau udah punya anak gak kepikiran barang branded katanya. Udah buat anak aja kayak lu pikiran anak gitu ya. Oh, iya. Abu? Ambil aja dulu nih. Mau jumpa orang juga. Ya. Ya. Abu? Seneng ya digendong ya? Seneng ya digendong ya? Ya, itu nggak nangisan nggak? Apa nggak? Enggak rewel. Nggak rewel. Itu ya. Abu, liatin mamanya terus. Lu nyangka nggak sih bakal punya anak begini? Enggak. Lu pas hamil gimana? Pas hamil di Bangkok kan. Nggak pas hamil lu muntah-muntah atau? Muntah-muntah. Pas awal-awal muntah-muntah, nggak bisa makan 3 bulan, Cong. Nggak bisa makan 3 bulan. Terus sampai Tadinya gue mau nantangin tinju nih. sempet kan kita sempet diketemuin. Udah. Gua itu Cong nggak bisa ngonten tuh gara-gara tinju sama nge-DJ gue full. Kalau nge-DJ itu kan keluar kota, terus kan kayak diajak-ajak collab gitu kan sama artis, nggak bisa, itu udah nggak bisa. Dari kapan itu? Ya dari abis pas covid lah langsung. Iya, dulu kan dia kan sempat stres tuh ya pas Covid ya nge-DJ. Iyalah kan gara-gara gua nggak nge-DJ. Iya, nge-DJ terus udah gitu sekarang udah nge-DJ lagi jadi konten-konten. Jadi nggak pernah YouTube lagi. Nge-YouTube aja cuman nge-DJ doang kayak gua pergi kemana gitu. Lu sesar apa normal? Sesar. Sakit nggak? Enggak. Abisnya? Nggak ada rasa sih. Kalau gua habis sesar gua langsung turun dari ranjang langsung live jualan baju. Serius? Iya. Terus keringnya? Keringnya udah kering. Maksudnya tuh Berapa lama? 4 hari seminggu kering. Seminggu kering nggak? Apa? Seminggu tapi ini mah dari hari pertama juga udah mulai itu. Udah heboh. Ya. Enak kan digendong Anti. Terus apa kabar, Cong? Baik gua, Cong. Bahagia sekarang. Ya gitulah, Cong, pusing gua. Gua ternyata kalau gua kan dulu lu ada berita-berita lu sama laki orang kan. Terus lu katain kan sama pelakor? Ya gua agak gedek sih. Karena gini, Cong, apa yang terjadi sama diri kita yang gua rasain nih sekarang. Apa yang terjadi sama diri gua? Orang tuh kan nggak tahu itu di luar aja. Jadi tidak semuanya benar gitu loh yang di luar diberitain tuh. Nah, itu yang bikin gua sakit hati, Cong. Yang makanya mendingan ngomong sendiri kayak gue jadi pasti Iya, benar. kayak sayang, nggak suka ngegosip, nggak suka ngegosip, aku laki loh ma. Aku sukanya boxing. Terus? Ya mungkin gua tuh mikir kayak gini, Cong, kayak jangan-jangan apa yang dirasain si Dennis tuh gini ya. Maksudnya tuh judge orang itu tuh belum tentu bener gitu loh. Karena Anda tidak tahu cerita sebenarnya. Iya, tapi mungkin Tapi salah. Gua tuh gini loh, Cong, kayak gua tuh mungkin terlalu dipuja-pujanya udah terlalu lama kan. Gua punya fans tuh lama kan. Maksud gua tuh jatuhnya tuh nggak pernah jatuh. Gua tuh jatuhnya tuh di sini gua.
Kalau fans dia beda ya, kalau fans dia cowok, fans lo Iya, kan? fans gue tuh fans club gitu loh, kayak Candy Boys, Candy Girls namanya tuh gitu kan. Nah, gue tuh jatuhnya sekarang yang dibully parah tuh yang nggak bener. Gue pakai bikini aja kan masih dibelain orang kan zaman dulu. Iya, yang pas gue dihujat dia dipuji-puji. Nah, gue dipuji-puji. Nah, kalau sekarang dia dipuji, gue dihujat. Ini Iya, kayak karma gitu. dia ngatain gue waktu Terus itu. gue kan selalu bilang kalau gue nggak suka pelakor kan. Oh iya, itu kan Kayak omongan gitu. lo udah Iya. tuh, tidak pernah sama laki orang nggak akan mau. Iya, Heeh. dan kayak gue kejadian ini ya, Cong. Bukan gue yang ngejar cowoknya, gue dikejar-kejar. Yang sampai gue tuh nggak gampang milih cowok ya, Cong. Gue tuh dikejar-kejar sama dia 5 bulan ada. Akhirnya tuh gue luluh karena gue tuh dulu lagi deket sama bule gini-gini. Dia tuh jadi kenal aku, tapi aku masih deket sama gue lagi PDKT sama bule-bule gitu. Lo kenalnya dari mana? Jadi dia tuh ngundang gue Heeh. ke Jambi, ke klub. Aku pikir kan yang bayar tuh kan biasanya kalau kita show itu yang bayar tuh si klub ownernya gitu kan. Ternyata yang bayar tuh dia. Jadi semua akomodasi dia yang koordinir gitu. Nah itu belum kenal. Belum, sampai aku kan nge-DJ, dia nyawer, nyebar-nyebar uang gitu kan. Aku nggak ngeh karena aku mikir, oh ya udahlah kalau lagi show kayak itu biasa disawer kayak gitu. Dan aku tuh memang lagi tur banyak dan lagi banyak saweran aja. Aku merasanya tuh gitu. Terus aku istirahat abis 1 jam nge-DJ, gue istirahat ke belakang. Dia tuh ada nyamperin bersama 2 dayang gitu loh. Dua daya. Bersama dayang cewek LC gitu loh. Si LC-nya tuh gini, Cong, aku. Kadinar, kenalin bosnya. Sama aku dilirik kayak gini. Ih, so ganteng gitu. Terus gue balik nggak salaman. Gue cuman dia ada duduk di pinggir gue sama cewek-cewek itu. Gue cuman diri kayak so ganteng gitu kan. Cabut gue. Terus? Ke hotel, udah besoknya balik lah ibarat kata kayak gitu. Nggak ada kenalan di situ. Itu belum ngomong. Nggak ada, Cong, nggak ada kepikiran, dan gue juga nggak ngeh itu mukanya dia tuh udah lupa. Cuman gue live TikTok nih. Gue kan live TikTok tuh ada setahun ya, gue jadi top host gitulah yang koinnya banyak gitu loh, yang sawerannya banyak. Karena gue top host kan. Tiba-tiba dia masuk, nyawer terus, gempor. Gue ranking 1 mulu tiap hari sama Oh, dia. dia. Ranking 1 tahu kan budgetnya Iya, berapa iya, iya. di TikTok itu mahal. Dia rankingin 1 aku mulu. Terus aku kayak, oh ya udah, gue nge-DJ ke Bali. Tiba-tiba dia datang. Oh dia nempel terus ngikutin. Ngikutin, Cong. Gue mulai kayak, itu gue nggak punya nomornya. Ternyata yang punya nomornya tuh Ajay. Gue mulai ngeh tuh kayak gini. Gue tiap makan, gue makan. Ajay. Ya gue makan kemana, gue tuh makan kemana, tiba-tiba si Ajay bayarin. Ngapain Ajay, so banyak duit lu bayarin? Ya nggak apa-apa, padahal gue tuh makan paling cuma 3 juta, 2 juta gitu, makan restoran rame-rame. Ternyata si Ajay itu transfer 15 juta sekali makan tuh sama dia. Oh dia transfer. Ditransfer sama dia, jadi buat bayar makannya dinar ya, tapi gue nggak tahu. Dan gue nggak punya nomornya. Pokoknya terus dia ada nemuin aku ke Bali aja, aku belum punya nomornya. Belum punya, Cong. Terus Kayak jauh gitu loh perjalanannya tuh, dan aku masih deket sama bule. itu yang pas berapa tahun? Berapa bulan? 5 bulan yang lalu. Bula, Tuh kata Jaden yang benar. Kata Jaden. Sayang, anak momi, anak ganteng, Oh, gini anak ya? ganteng, Punya anak kebahagiaan ganteng. sendiri ya? Iya, punya dunia sendiri, beda. Beda, ya. Anak ganteng, anak ganteng, anak ganteng. Nah, terus gitu kemarin dia udah ngomong katanya sebenarnya nggak tahu dia punya bini. Itu benar apa enggak? Bener lah, kagak tahu gua. Dan gua tuh nggak ngepoin sosmed orang. Jadi kayak gua tuh punya, kayak kalau di TikTok tuh punya sultan-sultan sendiri gitu loh. Dan aku tuh dari kotanya dia, aku punya teman namanya inisialnya RR. Dia pacarnya artis juga. Dia itu kayak bos minyak, tambang minyak gitu. Dia tuh nyawer aku suka banyak juga. Tapi kita mah as a friend ya, karena dia itu pacarnya teman aku, artis gitu. Dan aku mikir nggak negatif, kayak aku nggak tahu di TikTok itu gue punya temen-temen yang berduit semua tuh. Ya, emang pada suka nyawer. Iya, yang karena aku misalkan aku lawan Dubai, lawan mana, mereka menangin kan, biar nggak dikecilin nama negara kita gitu. Nah tiba-tiba dianya, kalau dia tuh yang tadinya dari online tuh beneran ke kehidupan nyata, ngedatengin, gua nge-DJ di mana dateng gitu-gitu. Tukeran nomornya pas? Kontak-kontakannya? Ya udah ada 3 bulanan lah. Cuman itu kayak masih biasa aja, Cong. Temen gitu ya? Temen, terus gue kayak ada, pokoknya gue kan dibilang katanya suka nelpon jam 3 subuh. Jadi gue kan satu geng gitu, adalah namanya si Kim Hao. Dia kan suka ikut-ikut aku. Jadi aku habis nge-DJ, ayo kita isengin tuh si
si papi dari dulu tuh udah dipanggil papi di TikTok itu sama semua viewers aku karena memang suka ngasih koin ke viewers gitu. Bukan ke aku doang, ke yang lain juga. Jadi kita panggil dia papi. Ayo kita isengin. Gue balik ke DJ jam 3, dia isengin kayak video call gitu. Pas dia ketahuan suka ngedeketin aku kan. Tiba-tiba kan itu dibongkarin semuanya. Dina suka video call malam, padahal itu si Kim Hao. Itu siapa yang ngoceh? Ya itunya lah, mantannya. Oh udah cerai sang? Udah. Oh tuh yang ngoceh dia dapet di mana? Dia ini si dak handphonenya. Ya gue kagak paham, Cong. Gue lagi tur lagi. Jadi sebenarnya apa yang terjadi di sana gue kagak paham. Kan gue setelah dia tahu, kan ini udah kisruh di media. Kataku kayak gini, mendingan kamu selesain aja dulu. Bukan selesain tuh putus ya, baik-baik. Kan kalau aku mah masih single, maksudnya masih aktif di dunia entertain juga. Jangan terlalu berharap banyak dari aku. Aku bilang gitu. Terus dia tuh pokoknya ada hilang 3 hari lah buat memperbaiki semuanya katanya gitu. Terus dia itu sakit. Oh, Ada pokoknya yang lu nyariin itu? Iya, dia tuh ada WA aku, pokoknya aku lagi sakit nggak bisa jalan, intinya gitu. Terus aku lagi live, terus aku bilang, wah spender kita nih yang suka belain kita nggak lagi sakit, katanya nggak bisa jalan. Dan ternyata yang cewek yang di sana tuh nggak tahu kalau dia sakit. Aku juga nggak ngerti kenapa. Bisa nggak tahu sih, gue bingung. Nggak tahu mereka itu memang kayak kehidupannya sudah jauh atau gimana, gue juga nggak ngerti. Terus nggak ngerti dia sakit, nggak tahu? Iya, terus dibilangin kayak gini, sakit tuh si pelakor tahu, aku nggak tahu. Padahal itu tuh nggak deket, yang beneran deket gitu loh. Oh yang disangka jadi di Jakarta ya naik Alphard tuh itu? Oh kalau itu kan Beda lagi ya? Oh itu beda lagi, udah deket ke sini. Pokoknya ibarat kata pas itu tuh gue ngejauh, Cong. Akhirnya tuh dia tuh pokoknya nggak berhasil baikan atau gimana lah, gue nggak ngerti ya. Pokoknya ibarat kata gue ada hubungan serius tuh setelah dia tuh pisah. Beneran pisah. Cuman gue nggak bisa ngomong apapun karena memang orang gue ngomong apapun nggak percaya. Dia pasti nggak percaya. Iya, karena memang jadi pisahnya itu secara agama gitu loh, Cong. Dan gue tuh kagak paham. Gue tuh kagak paham pernikahan loh. Nah terus gitu kan dia bilang katanya lu udah nikah siri sebenarnya. Itu tuh gue ada belain dia, gue tutupin apa ya, bobroknya dia buat jaga nama baik dia. Kalau gue ibarat kata masalah itu gue tuh nggak bisa terlalu up sekarang karena bakal jadi kisruh lagi. Ya gue pasti ngejaga nama, maksud tuh ngejaga nama baik dia karena dia baik sama gue, itu aja sih. Iya. Nah Pokoknya ada sesuatu yang memang aku tutupin, tapi aku nutupin ini, nama aku dihancurin kan. Hancur nama aku tuh sekarang iya, gitu. jadi kan orang kan taunya, bahkan gue juga taunya kan lu yang ngejar-ngejar. Oh iya kan? Nggak, logika lah. Logikanya. Cewek ngejar-ngejar nggak cewek? Iya, logikanya intinya kalau orang bilang ya udah tahu begitu kenapa masih mau gitu. Iya kayak lu udah tahu begitu masih mau. Udah tahu punya bini Cong, masih mau. ini ekstrimnya ya. Dia ini kalau nggak diangkat telepon, ada depan rumah aku loh. Nggak diangkat telepon aja. Jadi dia tuh selama ngedeketin aku kayak aku lagi show nge-DJ, kalau dia nggak nyamperin ke klub, dia tuh video call taro 24 jam begini. Nggak mati. Dan kalau gue tuh kayak gini ya kalau gue emang nggak main cowok juga ya silahkan aja kayak gitu. Dan sementara pekerjaan aku tuh, Cong, seminggu tuh kayak 4 kali gitu loh, 4 kali show, 4 kota. Dan itu tuh kalau buat ngurusin cowok ke hubungan serius tuh susah banget. Susah, Cong. Jadi ibarat kata ada hubungan tapi online gitu loh, jarak jauh. Nah kalau dia setiap kerja ngikut gitu. Jadi pas gue lagi pendekatannya ya, pas gue lagi show di mana dia ngikut, pas gue lagi show di mana dia ngikut gitu. Sayang, aku dengerin gosip, aku tidak denger katanya gitu. Iya kan. Nah terus itu ada yang gua ngakak tuh, ada yang video bisa tersebar itu. Iya video call gua. Video call itu. Iya video call gua. Jadi dia tuh mungkin nge-record, kesimpen. Kagak, dia emang agak sembrono. Gua kagak paham, dia tuh sembrono banget orangnya. Gua pasti dikirimin siapa ya? Sama asisten gua, ibu si Dina. Iya, terus itu kan langsung gue disebar di video. Itu kan dari HP-nya dia, terus disebar. Terus kata aku, aduh gila juga ya. Sebenarnya kalau mau dilaporin juga dia yang kena ITE tahu, karena kan kelalaian dia. HP dia kan harusnya dipegang dia, ya kan? Terus? Gak tahu gue HP-nya ditaruh di mana bisa kesebar begitu. Gue dalam hati gue, Cong, sumpah ya, jangan gue dipansosin ini ya. Di otak gue ya kayak nama gue dirusakin, jangan gue dipansosin. Langsung terkenal si Koapek anjir. Nggak, beneran gue tuh sempet mikir kayak gitu. Pas itu dia ngilang lagi abis itu ya?
bukan ngilang sih, lebih ke memperbaiki usahanya. Karena kan abis itu kisruh lah usahanya dia, jadi orang mau kerja sama, kenapa orang ini agak nyeleneh gini ya, jadi kayak gini loh, kenakalannya kok Apek tuh aku tahu. Jadi dia tuh kalau ke Jakarta, Cong, kayak panggil teman-teman kamu yang kayak si Sapa yang gede-gede itu. Coba kasih minum, aku sawer-sawer. Nanti sama dia dijorokin ke kolam renang. Iseng orangnya, iseng parah, Cong. Dijorokin anjing. Tapi dia nggak ngapa-ngapain sama cewek, misalkan kayak gini nih. Pokoknya aku kumpulin yang cewek-cewek semua karena dia itu sebelum sama aku nih ya, pendekatan aja. Followers IG-nya itu yang dia follow, cewek-cewek gini tete. Kata aku gini, ya udah kalau kamu suka cewek-cewek kayak gini, aku kumpulin nih semua nih. Kayak acara boxing aku kan dia suka datang di table itu yang followersnya 2 juta. Gue kumpulin wasan. Nah ini nih yang netizen yang suka ya jadi bahan-bahan gitu kan. Nah itu mungkin dia lama-lama kayak mabok juga mungkin dia kayak gitu kan. Tapi sebenarnya kayak deketnya sama aku tuh kayak saling jahil. Udah seiseng itu dia itu. Makanya kata aku tuh ini orang iseng kayak gini tahu nggak ya? Ini tuh iseng parah. Iseng parah orangnya. Oke. Nah terus begitu yang terakhir gue dengar apa ya? Yang gue lihat di FYP gue lewat itu bininya laporin lu. Kalau menurut aku ya, kalau setahu aku ya nggak tahu sih, kalau dipaksain juga kayaknya susah deh. Kalau ITE mungkin nggak tahu juga ya, malah jadi kalau disebar malah yang nyebarnya yang kena nggak sih? Makanya jangan ngatain gue, Cong. Iya beneran, aku sih ke netizen ya, apapun masalah orang itu didoain aja. Kalau kalian katain, takutnya tuh terjadi pada diri sendiri. Cepet tuh, Cong, jadi ke lu, Cong. Cepet banget loh. Langsung pindah tangan, Cong. Pindah tangannya cepet banget loh. Iya. Langsung pindah tangan. Gue kayaknya harus minta maaf sama Dennis gitu kan. Iya, Pernah harus. berpihak. Bukan berpihak sih, Cong. Lebih ke dengerin netizen. Ikutin, iya. Nah, kan ini kejadian sama aku tuh sampai pernah dibilang kayak gini. Jadi mobil yang aku pakai itu kan mobil sebelum pas COVID temenan sama lu, itu mobil udah gua pakai kan yang itu. Udah lu beli. Lu pakai Mercy yang warna merah. Kita pernah mau tukeran kan? Iya. Dan mobil gua tuh itu aja gitu ya kan. Sampai difitnah ya, pokoknya difitnahnya tuh aku jadi tukang pijit lah. Aku open BO lah, coba 50 juta. Mobil itu katanya dari pengusaha yang inisialnya R. Sementara si inisial R ini pacaran sama teman aku, artis ya kan, kayak Enggak, kalau mobil ini kan gue tahu dari sejak zaman sama mantan lu dulu kan, sama si Ido. Iya, sama lu kan pas COVID kan kita tuh. Iya, pas itu Udah dia udah ada. ganti mobil, soalnya kita mau bikin konten tukeran mobil. Nah, terus si ini juga si netizen tuh udah percaya aja. Pokoknya ibarat kata Dinar udah begitulah maksud tuh image-nya gitu loh. Yang apa yang kubu di sana yang diomongin tuh percaya semua. Ya gue tuh gara-gara dia nyeleneh, gue tuh kayak santai gitu nyeleneh. Ternyata mungkin di Indonesia tuh memang brand image kayak itu memang tidak boleh, sangat sanksi sosialnya tinggi. Iya, parah Ya kan? banget. Parah banget. Parah, lu aja sampai ikut ngata-ngatain gue, Bang. Emang iya ya, guys? Iya, ada. Oh, I'm so sorry, baby. Ya udah, seperti biasa udah gue katain balik. Ternyata berasa ke gua. Enggak, kalau kayak gitu, Cong, yang gatal tuh pas lu tuh cowoknya apa ceweknya? Maksud lu yang ngejar-ngejar kan nggak Mana mungkin. mungkin lah, kalau cowok mana bisa sih cewek ngejar cowok, cowoknya nggak mau. Logikanya itu kalau si cewek ya, kalau aku pernah nih kayak deket sama cowok, akunya mau. Si cowoknya tuh kayak setengah-setengah gitu nggak jadi loh. Jadi harus memang cowok yang ngegas duluan yang bakal jadi itu. Iya, kalau ceweknya ngegas cowoknya nggak mau, ya mohon maaf ya, bukannya gua nggak benerin ya, cuman ya memang kenyataannya kalau ceweknya ngegas gitu ya, misalkan gua yang ngejar, tapi kalau cowoknya nggak mau ya nggak mungkin. Nggak akan kejadian kalau cowok nggak mau itu, karena powernya itu di dia, bukan di kita. Cong memang harus apa ya, itu namanya itu cerita hidup kali ya. Iya, cerita hidup. Harus berliku-liku seperti ini ya. Karma tidak semanis kurma. Terus begitu lo menyesal gak tapi dengan pilihan hidup? Enggak. Anjing, menyesal terus. Enggak, menyesal. Gue, Cong, demi ya, disangka orang tuh gue happy sama Ko Apek gitu ya mungkin ya. Di pikiran orang tuh, wah Dinar happy. Gue, Cong, demi Allah, gue nangis ada sebulan atau 2 bulan tuh gue nangis sampai kalau bangun tidur tuh bengkak. Gue bisa nangis dari jam sampai jam 3 subuh, gue nangis sampai bengkak begini. Nangisnya kenapa? Kayak kenapa ini kejadian sama diri gue? Kenapa maksud tuh ada cowok iseng masuk ke dalam diri gue, iseng banget gitu loh. Karena kalau Ko Apek ini dihindarin aja nggak bisa loh. Bener, dia tuh memang pengen gitu. Kayak ibarat kata dia tuh kayak gini, gue pengen sama lu,
nempel dong sama gua. Lu masuk, gua tempel nih, gua pergi tempel gitu loh. Sampai sama ajudannya gua pernah ya, dia ada 2 minggu di Jakarta di hotel sama anak buahnya cuman buat nungguin gua doang. Gua balik ke rumah jadi kayak, ayo kita makan yuk katanya, makan di restoran hotel. Gua dari situ gua pulang ke rumah, dia sampai diecein sama anak-anak buahnya kayak gini, bos gimana bos, ini ya apa namanya tuh image seorang pengusaha gitu ya bos katanya. Udah nungguin 2 minggu bos di Jakarta sampai sewa hotel kan abis berapa gitu ya kan, tapi si ceweknya nggak dapet bos katanya. Kalau apa kesini sih lebih lucu lagi. Jadi anak buahnya, partner bisnisnya tuh, saksinya tuh yang dari awal ngejar-ngejar aku di Jakarta tuh, partner bisnisnya itu mereka harus tanggung jawab juga. Jadi gue sendiri. Jadi saksi. Saksinya itu partner bisnis dia yang pengusaha kapal tuh nyaksiin makannya di mana. Si Ko Apek sampai berminggu-minggu di Jakarta nungguin di hotel cuman apa ketemuan buat makan doang. Effortnya itu effortnya gini banget Nah terus yang bikin ulu-ulu apa tuh? Momennya mana yang bikin ulu-ulu? Ditinggalin sama bule-bule gua, Cong. Gue tuh merasa kayak gue tuh jadi pas deket, jadi bukan pacaran ya Cong, maksud tuh PDKT aja kayak suka-sukaan. Gue tuh lagi deket sama dua bule, yang satu tiktokers Rusia. Oh yang lu bawa ke itu Iya ke TV. Yang satunya DJ internasional. Itu memang lagi deket, tapi bukan deket ngapa-ngapain ya Cong, maksud tuh kita mereknya buka. Namanya juga single kan, perkenalan aja dulu. Tapi kok mereka itu yang satu ketahuan cuman sama cewek, yang satunya itu dia pokoknya ada lagi nge-DJ ke Las Vegas. Dia itu ada video call aku, tapi setelah nge-DJ kok nggak video call aku. Terus aku pas kepoin story-nya dia, ada selebgram Amerika lah yang dia tag gua kan. Wah ini nggak bener nih kayak gitu. Lagi Gua mulai mundur lah dari dua-duanya itu. Oh jadi dia lu lihat ternyata yang memperjuangin Ko Apek gitu. Nasib Ko Apek tuh walaupun ada bule itu dia tetap memperjuangkan, Cok. Oh, walaupun dia jadi tahu dia cowok. itu menyingkirkan 2 bule lah kalau di otak aku tuh. Ibarat kata lu sama ini bule aja tetap ngejar-ngejar. ngejar. Gue pasti tinggalin, gue nangis depan Ko Apek. Kayak aku tuh kayak nangis sama dia, adalah di Kemang aku masih inget dia sama anak buahnya sampai aku nangis, Cok. Terus kan Ko Apek ini masih belum gimana dia tuh tiba-tiba Cok ke kampung gua, ke bapak gua. Nemuin bapak gua 2 kali. Sumpah. Kan kampung gua tuh Cong bukan ini kampung biasa ya, kampung gua tuh nyungsep gitu ya kan. Kampung gua heboh. Bapak gua iya aja 2 kali loh ke bapak aku tuh. Ada yang dia ke kampung aku 2 kali, ada yang bapak aku suruh ke Jakarta sama dia. Dia ajak ngobrol bapak aku tuh. Ih Pak ya kalau gini kan bapak aku nyari cowok tuh ya si Teteh tuh kalau menurut aku Mbak yang pasti aja. Ngapain yang bule-bule udah beda agama gitu-gitu lah bapak aku gitu-gituin. Iya terus kata Mbak, iya sok atuh sama kakak cenang. Bapak aku tuh nyebut ke sama kakak tuh rayu si Tetehnya. Bapak aing nggak tahu dia itu. Karena memang dia itu nggak pernah ada depan kita tuh nggak pernah ada komunikasi sama cewek. Oh jadi dia nyamperin bapak lu? Nyamperin Cong, video call gua 24 jam Cong gini. Di mana curiganya ada pasangan? Di mana Cong? Gua minta petunjuk. Tapi gua gak dipercaya, gua capek gua kesel. sama kayak bapaknya Jaden, kalau video call gua 24 jam. Siapa? Ya waktu itu ini bapaknya. Lu pacaran? Iya kan? Iya. Ada tipikal kayak gitu. Iya emang. Kayak gue lagi nge-DJ kemana itu, Cong nggak boleh mati, Cong. Disawer aja gue ditanyain siapa yang nyawer itu. Pusing kepala aku. Terus bapak lu sekarang gimana? Dihujat? Hujat lah bapak aku, cuman kan maksud tuh ada. Bapak lu kan guru agama kan? Tapi kan maksud tuh ada komunikasi sama dia mau pertanggungjawaban. Jadi dia tuh datang, iya Pak. Pokoknya ada dia bilang, iya Pak, saya tuh lagi proses perceraian Pak. Jadi pokoknya ujung-ujungnya yang udah rame nih netizen kan. Bapak aku nanya langsung kayak, gimana kamu sama anak saya? Terus dia, Ko Apek ya coba dengan pose, gimana dong kamu bilangin bapak kamu? Kamu yang bikin masalah ini. Jadi dia tuh jadi kayak ngasih. Oh dia nanya ke lu? Iya jadi kayak ngasih masalah ke aku. Aku yang suruh nyelesain. Nama aku udah jelek di mana-mana, suruh gue yang nyelesain. Ya
Tetela bilang, ih telepon kamu sendiri gila, gue udah pusing. Oh dia suka ngejelasin. Jelasin. Tapi kalau misalkan kayak gini ya, kalau ini kan mungkin karena permasalahan ini, tapi aku harap ke depan itu semuanya baik-baik aja, dikelirin gitu loh. Terus kalau nanti suatu saat nanti kalau memang kok Apek jodoh aku, mungkin bakal kenal sama kalian, orangnya asik. Orangnya satu nggak perhitungan dan asik ke setiap orang. Lucu Aku nggak gitu ya. tahu dia itu kan mungkin bisnisnya tuh pusing, Cong. Jadi nyari entertain, hiburan. Hiburannya tuh iseng. Iseng-isengin orang. Sampai saat ini kalau dia kan dibilang tukang nyawer aku doang, enggak, nyawer Kang Sule, nyawer. Sampai saat ini dia masih nyawer. Dia nyawer. Masih. Aku nggak larang, sok aja. Itu. Bebasin ya. Sok aja karena itu maksudnya mumet kerjaan, Cong. Kalau mumet kerjaan emang pusing. Iya kan, kalau kita kan sukanya misalkan kita abis capek kerja kita shopping dari hasil Iya, itu. Kalau lalu dia tuh kita sukanya shopping. ngisengin orang. Nyawer LC lah. Itu suka, tapi dia nyentuh enggak. Tapi nyawer, dikawal, seneng dia gitu. Gitu tadinya tuh aku mau brandingin dia kayak Hotman Paris kata, tapi dia susah karena kan memang bukan di sini kan tinggalnya. Oh bukan di Jakarta. Enggak. Oh tapi Cuman pindah. sekarang relasi bisnis dia itu tuh teman-teman aku semua sekarang. Jadi dia tuh relasi bisnis sebelumnya itu hancur, Cong. Jadi kayak teman-temannya tuh ada dua pengusaha besar ngehianatin dia lah. Uangnya tuh di dia semua. Jadi dia tuh ada aset tapi harus ada partner bisnis, Cong. Kayak misalkan kan dia kapal, ibarat kata dia harus ada muatan kayak batu bara, alat berat atau pasir. Nah aku ternyata, Cong, teman-teman aku yang aku suka show keluar kota, ternyata orang-orang punya semua. Pas aku kenalin tuh mereka nyambung. Dan sekarang tuh Ko Apek dapat project itu dari link-link yang aku kenalin gitu. Dia kenalin juga. Iya, ngebantu jadi juga. dia itu jadi dari tadinya dia lagi pelan gini nih, Cong, lagi flat gini, tiba-tiba nanjak gini, Cong, sekarang. Karena aku kenalin. Gue kenalin dan gue tuh mau, lu tahu sendiri gue mau susah orangnya. Gue nggak mau dapet happy-nya doang gitu. Iya. Gue kenalin akhirnya jalan dia. Dan sekarang dia lagi ibarat kata kayak oh mungkin Dinar lagi happy sama Ko Apek, mana ada. Mana ada kalau dia ketemu aja suruh ngasuh anak-anaknya aku. Iya, ngasuh anak-anaknya. Dianya kemana aku suruh ngasuh. Anak-anaknya deket tapi Deket. baik. Panggil lu apa mama? Mami. Karena kan jadi kan itu dari TikTok. Ko Apek tuh papi. Gesrek. Dia bilang aku mami, coba. Terus Enggak, gue liat apa yang lucu. Gue liat si Dinar ini apa namanya, si Dinar umroh sama Ko Apek anjir. Gesrek anjir. Di pos, anjir. jadi gini, Cong, gue tuh kesel, Cong. Gue tuh kan tiba-tiba gue yang nggak pernah dihujat netizen, gue dihujat. Jadi gue tuh ada budget buat umroh tahun depan. Gue kan suka Ya, lu umroh. gimana nggak makin dihujat tau? Umroh sama laki orangnya gimana nggak dihujat anjir. Tapi enggak, Cong, itu tuh sebenarnya mereka udah pisah secara agama. Yang dia waktu ikut umroh tuh udah pisah. Secara agamanya itu, bodohnya gue kagak paham itu tuh. Gue nggak ngerti tuh bisa secara agama tuh maksudnya cerai. Jadi kalau di Muslim tuh ada nikah itu ada secara agama ya, secara agama, secara resmi dua tahapan gitu. Nah, jadi kalau pisah secara agama tuh sudah pisah kayak pisah rumah gitu-gitu. Tapi kalau secara cerai yang ketok palu di persidangan tuh dia itu lama prosesnya ya kan? Kayak pernah nikah aja kalian, aku juga agak susah. Iya, gue juga nggak tahu. Ya pokoknya di Muslim tuh ada dua gitu kan. Nah gitu. Jadi gua tuh, Cong, harusnya umroh tuh tahun depan. Udah ada budget nih. Aku telepon si tukang umrohnya. Ke travelnya, Kak, aku mau umroh bulan depan aja. Terus aku bilang, aku mau umroh ya, aku mau umroh diri aku gitu sama keluarga. Aku mau nenangin diri, mau doa sana. Kan tahu nekatnya dia. Dia itu kayak cari-cari info kayak gini. Masuklah dia itu samain tanggalnya. Oh, dia ikut? Ikut, Cong. Oh itu dia bukan lu rencanain bareng? Kagak. Oh dia tiba-tiba dia foto Enggak, bareng. aku ya kalau di post mungkin lagi. Apa dia apa malu sih? Sama dia, Cong. Makanya gini loh, kalau seandainya suatu saat nanti kalau aku berjodoh sama Ko Apek, kalau kalian tahu karakter dia, aduh jahilnya nauzubillah. Kalau berjodoh sih nggak apa-apa, Cong. Kalau enggak gimana, Cong? Iya, malunya doang. Malunya doang. Sampai, Cong, dia tuh masih
masih kayak anak kecil, masih suka lari-larian di pantai. Iseng-isengin adik-adik aku juga. Kayak misalnya main games kayak nanti kamu ayo kayak kalian masuk ke kolam renang. Nanti aku lempar uang ini, kalian nyelam ya. Kayak gitu-gitu, Cong, mainannya. Coba masa udah gede begitu. Iseng. Nah, berarti kalau gitu tahu dia punya bini itu dari pas kapan? Pertama kali? Bulan apa ya? Agustus atau September, aku tuh antara Agustus September. Tapi gue tuh dibilangnya itu ada hubungan spesial tuh dari bulan Juni katanya. Padahal Juni itu aku masih yang sama Rusia itu. Jadi kayak Ko Apek udah masuk ke TikTok aku tapi belum tukeran nomor. Jadi aku tuh kenal Ko Apek tuh Agustus September. Oh, kenal Ko Apek. Pokoknya aku ada hubungan sama Ko Apek sebulan ceritanya. Yang video callan, yang dia suka nyamperin ke klub secara face to face fisik. Itu tuh baru sebulan. Tiba-tiba tang kan media. Cong gitu mah gue jadi simpenan setahun dan gue tahu gitu ya. Ini mah sebulan dan gue nggak tahu sebulan power lu kayak kita kan oke, kita mau liatin dulu dia tuh sejauh apa gitu. Kan gue yang ngupload duluan karena gue yang ngupload duluan dia ke story gue. Jadi gue tuh penasaran ada yang nge-DM gue nggak ya kalau gue ngepost dia. Gue storyin masukin ke story. Maksud gue tuh kayak gini loh, gue pengen tahu ada ceweknya nggak. Kalau kita kan nanya langsung tuh kayak nggak enak lah, baru kenal. Gengsi, dia mah gengsi. Gue pengen tahu nih, gue masukin ke story karena dia tuh kalau dipoto sama teman-teman aku yang pemersatu bangsu yang gede-gede itu, dia suka ngumpet, Cong. Wah, gue penasaran aja nih, gue upload lagi ngapain, lagi dugem lagi apa, gue upload aja, Cong. Kisruhnya di situ gue yang upload. Iya, gue nggak tahu juga. Kalau gue memang mau banyak lah, Cong, masa nggak tahu artis-artis yang jadi simpenan. Itu nggak mungkin diupload. Kalau gue tuh pengen cari tahu kebenarannya, gue upload sendiri, Cong. Nah, tapi kata itunya, kata yang mantan bini dia udah DM lo, tapi nggak dibales. Balesan, Cong. Ada 3 cewek yang DM gue tuh. Gue pikir tuh keisengan gue. Paling nih kayaknya yang ani-ani yang lainnya gitu kan. Karena gue tuh merasa kayak gue tuh lagi happy-happyan. Jadi kalau kita jalan tuh rame-ramean, Cong. Oh, nggak pernah berdua? Kagak ada. Dia bawa ajudannya aja bisa 2-3. 2-3 orang. Aku tuh rame-rame sama cewek-cewek pemersatu bangsa, gue ajak semua. Rame-rame di bawah semua dikenalin, buset. Ya gue pengen tahu kan kalau cowok nih cowok mata keranjang atau enggak, nih dia suka beneran sama gue atau sama teman-teman gue juga nih yang seksi gitu kan. Iya. Ya kalau dia sama yang lain ganjen nggak? Enggak, Cong. Sama lu doang kayak gitu? Makanya gue jadi kesiksa, Cong. Tahu kalau kayak gitu mah jadian sama si Sapa Marwah kan. Si Sapa Marwah ganjen banget. Oh iya. Digodain nggak? Enggak, si Sapa Marwah mah disawer-sawer. Si Sapa Marwah kalau makan minum segitu sawernya 5 juta, Cong. Coba. Si Sapa yang menang banyak kayaknya daripada gua. Nah, orang kan bilang kan lu mau aja karena duitnya dibiayain. Enggak. Tanya lah, maksud tuh nantilah. Kalau memang Ko Apek udah mau diundang-undang begini ya, maksud ngobrol kan kita pertemanan ya kan, maksud aku udah kenalin kayak misalkan nih teman aku sok aja kalau mau ngonten di videoin mah nggak masalah kan. Maksud tuh sok ngomong apa adanya gitu loh, gue capek ngejelasin sendiri. Iya kan, sok coba jelasin sendiri, jadi jangan terus aku yang kena hantem gitu kan. Iya. Aduh. Tapi itu lu sekarang dihujat gitu semuanya katanya ngaruh ke kerjaan semuanya. Ngaruh. Jadi biasanya aku kan nge-DJ seminggu 4 kali 4 kota. Kalau sekarang tuh seminggu 2 kali. Oh, itu ngaruh sampai ke DJ? Karena mungkin kalau dunia malam ya, Cong, ngaruhnya itu karena sponsorship kali ya. Kayak kan kalau gua nge-DJ tuh yang bayar tuh biasanya ada 3 brand yang bayar gua tuh. Kalau sekarang mereka tuh karena nama gua jelek, brand gak mau bayar, jadi itu mereka harus bayar sendiri kan. Nah, jadi sekarang tuh yang bayar aku tuh yang masuk klub-klub mereka pribadi, uang pribadi. Jadi seminggu tuh cuma 2 kali kayak gitu. Ya udahlah, Cong, terima aja apa adanya lah. Ya, terima pasrah aja lah. Gue kayaknya mau ngelegowoin aja kayak ya udahlah, apa yang terjadi sama aku ya gimana lah. Ko Apeknya aja disuruh pergi nggak mau. Kagak mau dia, Cong. Andaikan dia bisa di sini jelasin sama lu lah. Nanti diundang ya. Nah, terus gitu jadi ada perasaan bersalah nggak sama mantan bini ya? Ya gue bukan perasaan bersalah lagi, gue tuh punya perasaan bersalah, Cong. Cuman ada memang, bukan dia sih, cuman
kayaknya dia dikomporin kanan kiri pergaulan yang nggak benar. Jadi memang ada statement fitnah yang itu loh, yang kayak misalkan open BO 50 juta, Cong. Gua katanya Uji bilang BO. iya, terus katanya gue dari klub Jambi Regent, katanya gue dibungkus sama koko katanya dibayar 50 juta lah. Gue ke Jambi aja baru 2 kali, itu juga diundang Koapek, berarti yang ngebungkus gue Koapek aja. Itu kan lucu. Terus yang mobil gue katanya yang dikasih gadun katanya gitu, yang si RR itu, padahal kan mobil udah dari dulu kan mobil tuh. Terus katanya gue tukang pijit, Cong. Katanya gue suka spa yang pijit plus katanya, Cong. Dalam hati gue sebelum masuk ke dunia entertain tuh gue kuliah, Cong, masalahnya. Waktu gue dablek kayak gini, gue tuh dulu kuliah terus masuk ke dunia entertain. Sesingkat itu cerita aku tuh nggak ada jadi tukang pijit dulu. Oh, suka pijit. Gue tuh dari kuliah langsung ketemunya Andika Kangen Band, suruh jadi penyanyi dangdut. Oh, dia bilang tukang pijit, kok nggak tahu. Cong, aduh gua tuh sakit hati, Cong. Sakit hati maksudnya kalau memang iya juga ya, maksudnya kalau memang iya gua mau iyain, tapi kan ini mah enggak, yang enggak tuh kayak anjing. Wah, gua dikata-katain teh bla bla. Iya, di komen ya. Iya, di komen katain pasti. Karena kan ya pelakunya pasti parah. Parah, sanksi sosial sih Sanksi yang kita sosial. dapat. Nah, terus dari gitu kan lu juga dia ini punya anak. Iya. Nah. Tapi sebenarnya kok Apek itu anaknya tuh sama dia tuh, dan dia tuh kayak cowok yang bertanggung jawab yang aku lihat kalau terhadap anaknya, tapi ke orang lain jahil. Anaknya aja sering dijailin sama dia dia. sayang anak ya. Sayang parah dia. Oke. Gitu. Terus dari gitu yang terakhir tuh, yang video call itu, lu sleep call apa bukan? Sleep call. Mana ada sleep call begini sih. Gua anjing, nggak ada, gua PCS, soalnya sebarin PCS. Gua habis nge-DJ, Cong. Buka call. Gue dengerin dulu gue dengerin ya, aduh. Cuman gue pakai baju yang kan gue nge-DJ gue tuh yang pakai BH segitu, Cong. Video kok sleep call lama kan. Gue habis makan buah-buahan, makan pisang lah, makan ini. So aku kataku aku mau buka celana gitu, tapi di dalamnya gue nggak ngegoda anjir. Itu udah kebiasa, jadi itu memang si video call itu bakal nyala sampai jam 10 pagi nanti kan. Gue masuk ke dalam itu selimut, gue buka celana, baju, tidur, Cong, gini. Udah gitu, cuman gue memang sebelum tidur yang ada ngecein dia kayak gitu. Oh, bukannya genjot-genjot gitu enggak ya? Cong, atuh itu parah. Bisa rame dunia persilatan. Dia ngapain sih rekam? Iseng, jadi dia suka isengin. Aku kan misalkan kalau dia mukanya lagi nggak connect gitu, Cong, gue screenshot, gue jadiin meme gitu. Dia balik juga, tapi dia bodohnya dia rekam. Sudahlah, itu keisengan dia, aku nggak tahu lah, capek gue. Sampai saat ini aja aku disengin masih sama dia. Duh. Terus udah mau meminta maaf nggak tuh, Cong? Kalau misalnya ketemu mantan bininya, lu mau ngomong enggak, apa? jadi kan ini kan masih ada lapor-laporan, Cong. Apa juga? Lah ITE-nya bagaimana, Cong? ITE-nya kena itu. Cuman kan gue juga masa iya gue mau iniin. Maksudnya kan gue sama anak-anaknya juga deket. Masa iya gue mau menjarain, gue juga nggak setega itu, ya kan? Sama kok aku udah ditengahin, kayak bikin surat perdamaian apalah, kayak gitu. Itu, Cong. Tapi kalau permintaan maaf nggak mau ngomong ke bininya? Ya nanti itu tuh ada di kita tuh ada di dikasih waktu buat ketemuan gitu loh, kayak bertemu gitu sama lawyer sama segala macem. Serius ya? Iya, gue pakai pengacara segala macem. Serius, Cong. Tapi yang aku dengar sih sekarang juga dia tuh udah ada pacar juga di sana. Makanya kan sekarang udah nggak rame-rame lagi gitu. Oke, apapun Gitu itu lah. masalahnya gue doain cepet selesai, Cong ya. Capek, Cong. Iya. Lu capek nggak dulu, Cong? Capek lah, cuman ya kan ya capek lah pasti. Capek ya. Kalau gue kan cuman emang udah nggak mau lagi. Ya apapun itu kejadiannya, sebenarnya yang nakal tuh pasti cowoknya sih kalau menurut aku. Gitu loh. Kalau mungkin ada yang tahu. Ya dua-duanya lah. Iya. Cuman kalau cowoknya nggak mau mungkin kejadian. Iya, susah kalau cowoknya nggak mau tuh nggak mungkin kejadian sih. Ya. Udahlah, capek. Tuh Jaden inget ya. Aku mau main Jaden aja. Momen Jaden aja. Ya, pokoknya kita doain apapun tuh masalahnya Dina cepat selesai, oke? Kita temenan kan tidak dari status ya. Mani gaya banget. Sekarang lu mendoakan, kalau dulu hajar. Hajar dong. Mendoakan, emang dia itu selalu mendoakan. Semoga Amin, masa cepat Cong. selesai. Amin ya. Amin. Amin ya.
Jaden. Sama thank you ya jawab Jaden. Jaden seneng banget ya. Thank you jawab Jaden, Anti. Ya, Anti.